Siapkan mental prima jika ingin menonton film horor Thailand satu ini. Sequel ketiga dari film Melongkong ini lebih sadis dan ngeri dari sebelumnya. Masih disutradari oleh Konkiat Komsiri, sequel ketiga ini menceritakan sosok keluarga tak jauh sebelum ayahnya menikahi Bu Panor. Sebagai anak yang kehilangan sosok ibu sejak kecil, Ta sangat merindukan dekapan ibu kandungnya itu. Ia mau melakukan apapun hanya untuk bertemu dengan mendiang ibunya lagi. Dengan bantuan dukun sakti mandraguna, Ta dan keluarganya berusaha untuk memanggil jiwa ibu. Akankah usaha mereka berhasil? Berikut ceritanya. Film dibuka dengan pemandangan alam negeri Thailand yang dipenuhi dengan gajah. Seorang dukun asli pedalaman itu terkapar di pinggir sungai setelah mendapat kiriman santet dari muridnya sendiri yang bernama Dit. Pria itu tega menyiksa gurunya demi menguasai dewa bermata tiga. Sang master memperingatkan bahwa Dit sudah banyak menyerap arwah iblis. Pria itu tidak akan mampu menangani semua ilmu hitam yang sudah merasuk ke dalam tubuhnya. Dit mengencangkan tali yang menjerat leher master. Ia memaksa master untuk mewariskan iblis mata tiga itu padanya. Sang master berteriak kesakitan sembari menjelaskan jika iblis itu hanya akan tinggal dengan orang yang ia pilih. Dit menjadi semakin menggila dengan ambisinya menguasai si mata tiga. Ia berkata akan mencongkel tengkorak master untuk mendapatkan mata ketiga dukun itu. Dan adegan sadis pun dipertontonkan di layar kaca. Dit menggergaji tulang kening master dan mencungkil otaknya keluar. Di balik tulang masternya itu, Dit gagal menemukan si iblis mata ketiga. Dit mengakhiri nyawa master dengan memenggalnya, sementara di luar gubuk badukun banyak pengikut yang telah ia bunuh sebelumnya. Dit mengakhiri kejahatannya hari itu dengan membakar gubuk reot milik sang master. Adegan berganti ke waktu dan tempat yang berbeda. Siang itu seperti biasa, Ta menunggu biksu melintas untuk mengumpulkan derma. Sang pendayung perahu berkata jika Ta bukanlah anak yang baik karena tak pernah mengamalkan pelajaran yang disampaikan oleh sang biksu. Biksu itu hanya bisa berkata jika Ta akan menemui karmanya sendiri. Setelah bertemu Ta, biksu memperingatkan jika sihir diibaratkan seperti senjata. Senjata itu akan menjadi jahat jika pemilik menggunakannya untuk berbuat jahat. Ia meminta Ta untuk menghentikan sihir itu agar hidup Ta lebih tentram dan damai. Mendengar nasihat biksu, Ta teringat dengan perkataan dukun Kamboja saat ia bertemu beberapa tahun lalu. Dukun itu sudah memperingatkan jika sihir akan terus bersama pemiliknya sampai mereka mati. Saat itu hati Ta yang sudah dibakar kebencian terus mendesaknya untuk berlaku jahat. Bersama teman-teman, mereka meneluh Guru Orlan dan mengirim santet kepada Bu Panor hingga akhirnya. Dan film pun dimulai. Di sebuah rumah sakit, ritual pemanggilan jiwa dilakukan untuk membatalkan kematian seseorang. Pasien pria tua yang sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter tiba-tiba hidup kembali setelah menjalani serangkaian ritual. Beberapa orang tidak percaya hal itu. Namun kebanyakan dari mereka menyaksikan langsung kehebatan dari dukun pemanggil arwah. Seorang perawat bernama Pen bergegas pergi ke bagian poli jiwa. Ia menemui sang dokter jiwa yang menangani pasien atas nama Ajan Panor. Dokter memasuki area rawat pasien jiwa dan menenangkan salah satu pasien yang bernama Rintong. Mereka bergegas menemui Bu Panor yang masih menderita depresi berat. Dokter berkata jika mereka harus mengganti jenis obat antidepresannya meskipun menimbulkan efek pada janin yang dikandungnya. Di dalam ruang isolasi itu, Bu Panor diikat kencang agar tak memberontak. Pen dikejutkan oleh suaminya yang bernama Ot yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Pen berkata jika ia harus menjemput ponakannya yang ada di desa. Ternyata Pen adalah adik kandung Duan, ibu Ta yang juga sedang hamil muda. Ia bersama Ot berkendara ke stasiun kereta untuk menjemput Ta.
Setelah ayah Ta bunuh diri dan ibu tirinya masuk rumah sakit jiwa, Pen membawa Ta ke rumahnya agar bisa dirawat dengan baik. Di rumah itu, Pen masih tinggal bersama orang tuanya yang juga merupakan kakek nenek Ta dari jalur ibu. Sang kakek bekerja sebagai petani garam. Ia memiliki gudang berisi ribuan ton garam di rumahnya yang membuat kakek selalu sibuk di sana. Ketika hari menjelang sore, kakek bergegas menghentikan pekerjaannya untuk menyambut kedatangan cucu kesayangan. Ia menyapa cucunya itu dan berkata jika Ta sangat mirip dengan mendiang Duan. Kakek berkata akan merawat Ta dan menyekolahkannya di dekat rumah. Pen meminta Ta untuk masuk ke dalam menemui nenek buyut. Saat melihat nenek buyut, Ta teringat dengan mendiang ibunya. Ia sangat merindukan pelukan kasih sayang ibu yang selalu menjaga dan menenangkannya saat sedih. Pen membuyarkan lamunan Ta seraya berkata jika nenek buyut mengurung diri sejak berhenti menjadi dukun. Pen mengajak Ta menuju ke kamar bekas ibunya. Ta memandangi foto mendiang ibu yang masih terpajang di depan cermin. Ia menatap ketambak garam milik kakeknya sembari mengingat masa kecil saat menjejakkan bekas luka di telapak tangannya. Di tempat lain, Dit merendam tubuhnya dengan ramuan alang-alang dan herbal. Ia mencoba untuk menyembuhkan luka di perutnya karena kebanyakan menyerap ilmu hitam. Ia mengentaskan diri dan duduk di samping ranjang. Tiba-tiba ia bertanya pada sudut tembok, siapa namamu? Ternyata hantu milik temannya yang bernama Pon muncul memberi berita jika tuannya telah mati. Dit bergegas pergi ke hutan dan mengeruk tanah disemayamkannya jasad Pon. Mengetahui temannya mati tanpa sebab yang jelas, Dit menjadi murka. Kemurkaan itu dibarengi dengan luka di perutnya yang semakin luas dan berbelatung. Malam harinya, Ta berjalan melewati tambak dan masuk ke dalam gudang penyimpanan garam. Ia memeriksa ke dalam gundukan garam yang dipasang sesajen di depannya. Saat ia membuka gundukan itu, hatinya sangat kacau melihat mayat bersemayam di sana. Kakek menghampiri Ta dan menjelaskan jika mayat itu adalah mayat Duan, ibu kandung Ta sendiri. Kakek mengawetkan tubuh ibu Ta sejak dia meninggal. Kakek percaya suatu hari nanti mereka bisa membawa arwah Duan kembali ke dunia. Kakek menuturkan jika ia menemukan seseorang yang tahu cara mengembalikan arwah orang mati. Adegan kembali ke masa lalu. Saat itu kakek bertemu dengan Dit memohon cara untuk mengembalikan putrinya yang telah mati. Dit berkata jika Duan bisa kembali dengan cara pertukaran jiwa. Kakek menjelaskan jika mereka akan menjebak jiwa tubuh orang lain kemudian memanggil jiwa ibu Ta untuk masuk ke dalam raga kosong itu. Ta kembali teringat masa kecilnya sesaat setelah ibunya mati. Saat itu ayah Ta, Pak Prawit, sedang berselingkuh dengan Bu Panor. Mereka membawa jasad Bu Panor yang pingsan untuk melakukan ritual pertukaran jiwa. Dit menggores tangan Ta kecil dan menyuruh Ta untuk membaca mantra. Namun karena Ta masih sangat kecil, ia hanya bisa menangis dan tak mengucap mantra sepatah kata pun. Kakek menjelaskan jika kini Ta sudah dewasa. Ia yakin mereka bisa menyelesaikan ritual yang dulu sempat gagal. Kakek memberikan kertas bacaan mantra yang harus diucapkan Ta sesaat setelah tangannya digores sembilu. Ia membaca mantra itu sembari tiduran di kamar. Tak lama kemudian, Bibi Pen datang memberikan foto album keluarga. Pen juga memberikan buku harian ibu Ta sembari mengatakan jika Duan ingin Ta membacanya saat dewasa. Ta membuka buku harian itu yang membawa lamunannya pergi ke masa lalu. Saat itu, nenek buyut masih aktif berprofesi sebagai dukun sakti Thailand. Ia meminta Pen untuk membawakan buku harian Duan. Di buku harian itu tertulis perasaan bahagia Duan saat melahirkan Ta. Hingga suatu hari Duan menderita sebuah penyakit langka yang mewajibkannya meminum ramuan herbal. Pak Prawit dengan sabar meracik ramuan itu untuk kesembuhan sang istri tercinta. Duan sangat mensyukuri saat bahagia bersama keluarganya itu. Hingga 10 tahun yang lalu orang ketiga muncul di kehidupan mereka.
Bibi Pen yang baru lulus SMA meminta guru les yang bisa membimbingnya untuk masuk ke akademi keperawatan. Pak Prawit berkunjung ke sekolah keperawatan dan meminta satu guru untuk memberikan pelajaran privat ke adik iparnya itu. Di waktu yang bersamaan, Bu Panor muda memasuki ruangan kepala sekolah dan langsung memikat hati Pak Prawit. Ia diminta untuk datang ke rumah setiap hari mengajari Pen belajar soal masuk ujian keperawatan. Pelan tapi pasti, kedekatan Pak Prawit dengan Bu Panor bukan lagi sebatas rekan kerja. Ia mengundang Bu Panor untuk ikut makan malam bersama keluarga. Panor merias diri semaksimal mungkin agar tampil cantik dan menggoda. Hubungan mereka pun semakin lengket dan mesra. Bu Panor sampai membeli sebagian tanah milik orang tua Prawit agar bisa berduaan terus dengannya. Ibu Pak Prawit justru mendukung perselingkuhan anaknya. Ia berkata jika Panor memiliki banyak uang dan cocok untuk dijadikan istri kedua. Prawit masih ragu dan berkata jika Panor tak akan mau menerima pinangannya. Ibunya memberikan secari kertas berisi alamat seorang dukun. Ia berkata jika dukun itu bisa membantu Prawit mengabulkan semua keinginannya. Setelah Prawit menemui dukun itu, ada hal mengejutkan yang menimpa keluarganya. Duan mati tanpa sebab tepat setelah menenggak ramuan herbal miliknya. Padahal saat itu, Bibi Pen mengabarkan jika dirinya berhasil lolos masuk akademi keperawatan. Ia berkata akan merawat Duan dengan baik setelah lulus kuliah nanti. Hari bahagia itu dirusak dengan kematian Duan yang mendadak. Keluarga Duan memasukkan jasadnya ke dalam peti berisi garam untuk mengawetkannya. Mereka berfoto bersama dengan membawa foto Duan. Dalam buku harian Duan, wanita itu mengaku mati karena diracun suaminya sendiri. Ta menangis membaca buku harian ibunya yang ditulis oleh nenek buyut sebagai mediator. Ta pun memanggil ibunya dan bertanya di mana ia berada. Dari belakang tubuhnya, Duan muncul dan mendekap tubuh putra satu-satunya itu. Di rumah sakit, Bu Panor diikat ke tempat tinggal di bangsal psikiatri. Ia teringat kutukan yang dilontarkan padanya hingga anak yang dikandungnya gugur seketika. Panor masih terngiang kata-kata dukun maksuli yang memberikan syarat agar terbebas dari teluh, yaitu dengan memakan daging dukun yang mengirim teluh itu padanya. Setelah memakan daging itu, kemampuan sihir sang dukun akan masuk ke dalam tubuh Panor dan membuatnya gila. Karena ketakutan, Panor mengucapkan mantra dan menyerahkan tubuhnya untuk menjadi budak iblis mata tiga. Ia terus mengulang mantra itu hingga membuat pasien lain ketakutan. Dokter dan perawat sampai kebingungan mengatasi kekacauan itu. Adegan kembali ke dukun ambisius Dit. Ia berjalan sempoyongan menahan sakit di perutnya dimakan belatung. Ia percaya jika iblis mata tiga bisa mengendalikan sihir di tubuhnya yang terus menggerogoti perutnya dari dalam. Sementara itu, Ta membaca mantra yang diberikan kakeknya berulang kali di kamarnya. Ia kembali teringat masa kecilnya yang bahagia bersama Duan. Di tempat lain, kakek berdiskusi dengan Ot dan Pen untuk segera melakukan ritual pertukaran jiwa. Ot berkata dukun Dit meminta uang sebanyak 50.000 baht. Kakek tak peduli semahal apapun karena ia akan tetap bersikeras untuk melanjutkan ritual. Pen bergegas membawa Panor ke rumahnya. Ia menyuntikkan anestesi untuk membius wanita itu. Saat tersadar, Panor sudah berada di gudang penyimpanan garam milik kakek dengan tubuh diikat kencang di atas ranjang. Tanpa menunggu lama, mereka segera melakukan ritual itu. Dengan tali suci, mayat Duan diikat menyambung ke tangan Panor. Karena wanita itu terus memberontak, Ot terpaksa menyetrum kedua pahanya agar tenang. Dit segera membaca mantra di pisau dan menggores kembali telapak tangan Ta. Setelah darah itu menetes, Ta bergegas membacakan mantra. Darah itu disiramkan ke mayat Duan sementara Pen memasukkan selang ke dalam area sensitif Panor. Dari selang itu disuntikan obat bius dan larutan antiseptik ke leher rahim agar bisa mengambil janin yang dikandungnya. Pen menekan kencang bagian perut Panor agar bayi dalam kandungannya lekas keluar. Karena tak kunjung keluar, ia menggunakan spekulum dan mengeluarkan paksa janin itu.
Dari kening Panor muncul benjolan mata ketiga yang hendak keluar dari tubuhnya. Setelah janin itu berhasil dikeluarkan, arwah Panor ikut keluar dari raganya. Ia berlari mengejar anaknya, namun wujud arwah itu tak bisa menyentuh manusia. Ta memanggil nama ibunya dan seketika itu tali suci terputus dengan sendirinya. Arwah Panor masuk ke dalam cermin yang sudah disediakan Dukun Dit. Ia memantrai cermin itu dan memasang gelang merah ke tangan Panor yang kini diisi oleh jiwa Duan. Dit berkata agar gelang itu tetap berada di tangan Panor dan jangan sampai hilang. Ia juga menyuruh keluarga Duan untuk mengkremasi mayat Duan sesegera mungkin. Mereka juga harus menguburkan cermin berisi arwah Panor di pemakaman yang layak disatukan bersama dengan janin bayinya. Saat itu tubuh Panor telah berhasil diisi oleh arwah Duan. Mereka membantu Duan untuk melangkahkan kaki setelah belasan tahun lamanya mengembara sebagai arwah. Ta masih sedikit takut dengan sosok wanita yang selama ini sering menyakitinya itu. Duan membuktikan dirinya sebagai ibu kandung Ta dengan mengambil mainan kincir angin di dalam tumpukan garam. Mainan itu sengaja ia sembunyikan untuk menjaga kenangannya bersama Ta kecil. Hanya Duanlah yang tahu keberadaan kincir angin itu. Ta kini sangat meyakini bahwa ibunya telah terlahir kembali ke dunia dalam wujud Panor. Setelah ritual usai, Odd membawa cermin berisi arwah Panor dan janin bayi yang dikuret ke sebuah kuil di tengah hutan. Dengan membawa skop, Odd bersiap untuk menguburkan cermin itu. Namun ia mendengar ada suara hantu perempuan saat menggali tanah. Suara itu berasal dari cermin yang memerangkan arwah Panor. Ia menangisi janin di perutnya yang diambil secara paksa. Odd ketakutan mendengar suara tangisan pilu itu dan berlari kabur dari hutan meninggalkan skop berisi senternya di sana. Ia bahkan tak melakukan apa yang diinstruksikan Dukun Dit, yaitu mengubur cermin beserta janin. Hari berikutnya, Ta bersama keluarganya mengkremasi jasad Duan yang telah mengering dipendam belasan tahun di dalam tumpukan garam. Pen bergegas berbelanja di pasar ditemani suaminya. Ia membeli pakaian bayi dan mengabarkan jika dirinya tengah hamil muda. Odd sangat senang mendengar itu sampai-sampai ia menciumi tespek positif bekas pipis istri tercintanya itu. Pen juga membelikan baju cantik untuk Duan. Sesampainya di rumah, ia memberikan baju itu pada kakaknya, sementara Odd memamerkan tespek positif itu sembari terus menciuminya. Odd bahkan memaksa Ta untuk mencium tespek itu juga. Hal itu membuat Pen berteriak malu dan mengatakan jika alat itu kotor terkena air seni. Odd sama sekali tak peduli dan menjaga tespek itu selayaknya menjaga seorang bayi. Kebahagiaan keluarga itu akhirnya kembali setelah Duan terlahir dalam wujud Panor. Kakek terlihat sangat menikmati kebahagiaan yang sudah lama ia dambakan. Sore harinya, Ta rebahan di pangkuan ibunya sama seperti saat kecil dulu. Malam itu, Dukun Dit bermimpi melakukan hubungan badan dengan seorang wanita cantik yang ternyata adalah Demit. Ia terbangun dengan kondisi luka yang semakin lebar dipenuhi dengan maggot. Keesokan harinya, nenek buyut seperti biasa memberi sesajen di kuil depan rumah. Duan mengendap-endap untuk menyantap sesaji itu seolah ia masih berbentuk arwah. Saat ia makan dengan lahapnya, arwah leluhur yang lain ikut nimbrung dan berebut makanan dengannya. Mereka mendorong Duan hingga jatuh tersungkur. Gelang tali merah di tangan Duan terputus dan terlepas dari ikatannya. Ia mulai kejang-kejang dan merapalkan mantra sihir yang membuat semua arwah lari ketakutan. Kakek dan nenek buyut yang melihat hal itu langsung membawa Duan ke gudang penyimpanan garam untuk menenangkannya. Mereka tak menyadari jika gelang tali merah itu terlepas dan tergeletak di tanah. Kakek mengikat tubuh itu ke pilar sementara nenek buyut memeriksa kondisi arwah Duan. Ia berkata jika Duan sudah mati selama 13 tahun lamanya. Ia belum sepenuhnya kembali ke dunia dan mengalami kejadian supranatural di masa lalu yang terus menghantuinya. Duan terus mengerang seperti kesurupan. Arwahnya hampir terlepas dari tubuh Panor hingga mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih. Nenek buyut membacakan doa dan melakukan ritual pembakaran dupa untuk menenangkan arwah cucunya itu. Ta sangat sedih melihat kondisi ibunya yang tak bisa sepenuhnya kembali.
Di tempat lain, Dukun Dit merendam tubuhnya lagi menggunakan alang-alang dan herbal untuk meredakan rasa sakit di perutnya. Ia bercengkrama dengan iblis yang menjadi budaknya selama ini. Hantu peliharaan itu menuturkan jika tubuh Bupanor dirasuki oleh iblis bermata 3 dan Dit bisa merebut iblis itu darinya. Mendengar kabar itu, Dit memberikan potongan daging dari perutnya sendiri dan dilahap oleh iblis peliharaannya itu. Di waktu yang sama, Duan yang berada di tubuh Panor pergi menemui Pak Prawit yang disekap di rumahnya. Ia teringat kejadian masa lalu saat suaminya itu selingkuh dengan Panor. Ternyata obat ramuan herbal yang diminum saat Duan masih hidup adalah racun yang menggerogoti nyawanya sendiri. Duan yang murka mencabuti kuku kaki Prawit seraya mengutarakan kebenciannya karena telah dikhianati orang terkasih. Pak Prawit bunuh diri setelah tahu Duan berhasil dihidupkan kembali ke dalam raga Panor. Ta yang baru masuk ke dalam kamar dikejutkan dengan foto-foto yang tersobek dengan sendirinya menjadi potongan kecil. Nampaknya Duan sangat marah melihat foto-foto itu dan melampiaskan amarahnya itu dengan menyiksa Prawit. Duan berjalan kembali ke rumah orang tuanya. Saat melewati lorong sempit di pasar, ia melihat hantu yang membuatnya gelagapan ketakutan. Dukun Dit muncul dan membawa tubuh Panor agar bisa mencuri iblis mata 3 dari tubuh itu. Ta memergoki kejadian itu dan menyaksikan saat tubuh Panor dibawa pergi oleh Dukun Dit. Ia berlari mengejar ibunya, namun semua sudah terlambat. Dukun Dit membawa tubuh itu ke sebuah hutan dekat kuil. Tempat itu adalah gubuk yang biasanya digunakan untuk melakukan ritual ilmu hitam. Ia meminta arwah Duan untuk keluar dari raga tubuh itu agar Dit bisa mengambil iblis mata 3. Karena Duan menolak, Dit membangkitkan iblis itu hingga arwah Duan terpental keluar. Saat Dit hendak mencongkel iblis mata 3 itu, Ta menendang pria itu hingga membuat cermin arwah Panor pecah. Perkelahian sengit antara Ta dan Dit dimenangkan oleh dukun itu hingga ia menoleh ke arah cermin dan menyadari jika arwah Panor telah kembali ke raga semula. Wanita yang menguasai iblis mata 3 itu langsung membalaskan dendamnya dan menyerang dukun Dit hanya dengan kedipan mata. Dukun itu berlari menyelamatkan diri dan berendam di alang-alang herbal. Sementara Ta membawa Panor pulang ke rumah kakeknya. Ia mengira arwah ibunya masih bersemayam di tubuh itu. Hingga di malam yang larut, Panor memulai aksi balas dendamnya. Ia mengambil tanah bekas pijakan kakek dan berjalan melintasi nenek buyut. Sembari berpura-pura merapikan tempat tidur, ia mengambil rontokan rambut pen yang tersangkut di spray kamar pen. Malam itu, ia masuk ke kamarnya bersama Ta yang telah pulas dalam tidurnya. Ia mengusap perut yang telah kosong dan bersumpah akan membalaskan dendam. Panor segera menemui kakek dan mengikatnya di sebuah kursi. Panor mengikat mulut ayah Duan dan berkata jika pria itu harus melihat dan merasakan saat keluarganya mati satu persatu. Panor menusuk kulit mata kakek dengan peniti agar kakek tak bisa menutup matanya. Setelah mata sang kakek terbelalak dengan peniti, Panor mencongkel daging di sekitaran mata pria itu. Nenek buyut yang sedang melakukan ritual malam berteriak jika kejahatan telah masuk ke dalam rumah dan akan membunuh semua keluarganya. Panor menuangkan segenggam garam dengan mantra tepat di atas mata kakek. Sementara sang nenek buyut menjadi semakin histeris dan melumuri pilar rumah dengan darahnya sendiri. Ot mencoba menenangkan nenek buyut, namun mantra dari Panor sudah bekerja. Panor memantrai nenek buyut dan membuatnya menusuk kepalanya sendiri dengan tusuk konde. Mendengar teriakan nenek buyut, Ta bergegas bangkit dan menghampirinya. Ia berteriak histeris melihat nenek buyut mati di depan mata. Sang kakek hanya bisa mengumpat sembari menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Setelah membunuh nenek buyut, Panor kembali membuat boneka santet dan menyiksa Pen dan Ot. Ia merapalkan mantra jahat hingga Ot mulai mendengar tangisan Pen di luar rumah. Ia mengejar sosok yang menyerupai istrinya itu dan menangis sembari menahan perut yang berdarah-darah. Saat Ot menemukan Pen di pinggir sungai, istri tercintanya yang masih berada di pelukannya itu berubah menjadi sosok Panor. Ot tercengang bukan kepalang.
Ia berlari histeris mencari keberadaan sosok Pen yang sesungguhnya. Panor terus menebarkan mantra pada Odd hingga membuat pria itu ketakutan. Serangga beracun kalajengking tiba-tiba muncul dari dalam baju. Dan leher Odd terjerat tali kincir angin tambak garam. Untungnya tak bergegas menghampiri dan menahan tali tambang itu. Tak lama kemudian, Pen yang asli baru saja pulang kerja dan bergegas melepas ikatan tali tersebut. Ta menahan kincir angin itu menggunakan balok kayu. Sayangnya ikatan di tali tambang itu tak mudah dilepaskan. Panor kembali membacakan mantra hingga membuat kincir kembali memutar. Ta menggunakan sisa tenaganya untuk menahan kincir itu, namun tiba-tiba Pen menangis histeris melihat suaminya sendiri mati gantung diri. Panor berkata jika kini giliran Pen yang akan mati. Pen dan Ta berlari mencari keberadaan sang kakek. Panor mengetahui hal itu dan kembali menyiksa mertuanya sendiri. Ia meneteskan lilin panas ke mata kakek dan berkata jika teriakan sang kakek akan membawa Ta ke tempat mereka. Benar saja, teriakan kakek terdengar sampai ke telinga Ta dan Pen. Mereka berlari menuju gudang penyimpanan garam. Namun lagi-lagi Panor mengirim mantra untuk mengelabui pandangan Ta dan Pen. Yang semula melihat gudang, mereka kini tak bisa melihat satu sama lain dan saling mencari meski berada di jarak yang sangat dekat. Kabut tebal menyelimuti mereka berdua. Pen melihat kakek berjalan di ujung tambak garam. Saat Pen mendekati kakeknya, Panor mengikat boneka teluh Pen dengan lilin panas. Panor membakar perut sang kakek hingga membuat Pen merasakan sakit yang sama. Panor juga memasukkan kalajengking ke mulut kakek dan membuat perut Pen menggelembung seperti balon dan tiba-tiba Pen mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan isi perut yang terburai. Panor berkata jika kini tinggal Ta dan kakek saja yang masih hidup. Ia kini memotong lidah kakek dengan gunting dan membuat pria tua itu berteriak kesakitan. Ta berlari kencang mencari bibinya yang ternyata sudah tak bernyawa. Seketika itu Panor muncul di hadapan Ta sembari berkata jika Ta adalah orang pertama kali memulai pertempuran sihir. Ta mencoba menyerang Panor menggunakan tongkat, tetapi tongkat itu menembus tubuh Panor. Wanita jahat itu mencekik Ta dan seketika itu dukun Dit kembali muncul menangkap roh wanita itu. Dit menusuk perut roh Panor dengan menggunakan pisau gaib dan memaksanya untuk menyerahkan iblis mata tiga. Panor berkata jika ia telah memberikan tubuhnya untuk menjadi budak dari iblis mata tiga itu. Dit menyadari jika dirinya tak akan bisa mempertuan iblis itu lagi. Panor membakar tubuh Dit dan perkelahian antar dukun Thailand pun terjadi. Panor mengucapkan mantra sakti mandraguna hingga membuat sekujur tubuh Dit membusuk dan mendidih dari dalam. Dengan waktu singkat, Panor berhasil melenyapkan nyawa dukun pemilik ratusan iblis. Wanita jahanam itu kini menyasar Ta yang sedang berlari menuju ke gudang penyimpanan garam. Di dalam gudang itu, Ta melihat jasad nenek buyut, bibi Pen dan paman Odd duduk bersama kakek yang masih hidup. Ta menghampiri kakeknya sementara sang kakek berbisik jika wanita itu ada di belakang Ta. Panor berhasil menangkap anak tirinya itu dan menyiksa dengan cara yang sudah ditayangkan di sequel Longkong 2. Adegan kembali mundur ke awal film. Sang biksu berkata bahwa sihir akan menjadi lingkaran setan pada siapapun yang terlibat di dalamnya. Sihir itu akan selalu datang lagi pada penggunanya. Ta bertanya pada sang biksu apa yang harus ia lakukan sementara dirinya sudah menggunakan sihir. Sang biksu berkata jika ia tak bisa membawa Ta lebih jauh lagi dan menurunkan arwah anak itu ke rumahnya. Ternyata Ta sudah mati dan arwahnya gosong tak berbentuk. Bu Panor keluar dari dalam rumah untuk menyapa sang biksu. Biksu itu menasihati Panor untuk menghentikan perbuatan jahatnya agar Panor tidak mengalami kesulitan. Karma akan datang dan pergi dalam siklus yang tak pernah berakhir. Dan roda karma itu dijalankan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Satu dosa akan terhubung ke dosa lainnya. Biksu itu melenggang pergi meninggalkan Panor dan arwah Ta di sana. Panor menangis melihat masa kecilnya saat memandangi bayangan dirinya di dalam air sungai. Ternyata saat Panor masih kecil, ia sering dirundung oleh teman-temannya karena berkulit hitam dan berwajah kurang cantik.
Panor kecil menemui seorang dukun dan meminta mantra pengasihan agar semua orang memujanya. Film diakhiri dengan adegan 1 tahun berikutnya, yaitu Tak bertemu 5 teman sekolahnya di stasiun kereta. Kisah Longkong 3 ini dilanjutkan dengan cerita di Longkong kedua dan film pun berakhir. Pada intinya, hampir semua agama melarang umatnya menggunakan sihir untuk alasan apapun. Oleh karena itu, jangan pernah berurusan dengan yang namanya sihir jika tidak ingin berakhir seperti keluarga Panor. Bagi yang belum menonton sequel keduanya, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.